Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Perkenalkan saya Farouk Fifah dengan NIM 13016230011 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengembangan e-modul interaktif berbasis pendekatan kontekstual teaching and learning pada materi persamaan linear satu variabel. Berikut adalah daftar isi, dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan metodologi penelitian. Pada latar belakang, kita tahu bahwa hasil PISA 2022 menunjukkan kemampuan matematis siswa di Indonesia masih berada di bawah rata-rata internasional. Hal ini disebabkan karena pembelajaran matematika di kelas masih terbatas dalam menerapkan pendekatan kreatif dan kontekstual. Lalu, pembelajaran di Indonesia masih relatif berorientasi pada hafalan prosedur. Salah satu materi dasar yang masih mengalami hambatan serius dalam memahami konsep adalah persamaan linear satu variabel. Di sini, contextual teaching and learning sebagai pendekatan kreatif dan kontekstual menjadi solusi yang relevan karena terbukti meningkatkan pemahaman konsep matematis dan alat peraga kontekstual berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Fokus penelitian ini adalah pengembangan e-modul interaktif berbasis CTL pada materi persamaan linear satu variabel untuk siswa kelas 7 SMP dengan model pengembangan 4D yang dibatasi pada tahap develop. Penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yaitu secara teoritis untuk memperkaya kajian media pembelajaran berbasis CTL dan secara praktis menyediakan alternatif media ajar bagi guru dan siswa. Selanjutnya pada kajian pustaka, yaitu konsep pengembangan model. Penelitian ini ialah penelitian research and development, di mana saya mengembangkan sekaligus melakukan validasi produk, di mana model yang saya gunakan adalah 4D dengan 4 tahapan utama, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Lalu, kualitas produk yang saya kembangkan diukur dari 3 aspek, yaitu valid, praktis, dan efektif. Konsep model yang dikembangkan, saya mengembangkan e-modul interaktif dengan 7 komponen CTL pada materi dasar aljabar fase D, yaitu PLSV. Selanjutnya, pada kerangka berpikir, dari kondisi nyata di mana siswa kesulitan memahami PLSV dan pembelajaran yang masih minim konteks nyata, lalu dilandasi dengan teori bahwa CTL menghubungkan materi dengan pengalaman siswa, menghadirkan solusi yaitu e-modul interaktif berbasis CTL yang dikembangkan dengan model 4D yang dibatasi pada tahap develop. Kondisi ini, saya mengharapkan dari adanya e-modul, pemahaman konsep PLS siswa meningkat secara bermakna. Lalu kajian pustaka, e-modul ini dirancang dengan struktur ada buka, materi, aktivitas, dan evaluasi yang dimana struktur ini dipetakan dengan 7 komponen utama CTL, yaitu constructivism, inquiry, questioning, learning community, modeling, reflection, dan authentic assessment. Selanjutnya, pada metodologi penelitian, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan e-modul interaktif berbasis CTL pada materi PLSV dan mengetahui tingkat kevalidan e-modul menurut ahli materi dan ahli media. Lalu waktu dan tempat penelitian yaitu di salah satu SMP di Jakarta pada semester genap tahun ajaran 2025-2026. Lalu karakteristik penelitian, e-modul ini berbasis digital, self-instructional, memiliki 7 komponen CTL yang terintegrasi dan terdapat submateri bertahap dan dilengkapi dengan post-test. Lalu selanjutnya ada pendekatan dan metode penelitian di mana pada tahap define, sini penelitian ini menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan pembelajaran serta menganalisis berbagai kondisi awal yang menjadi dasar dari pengembangan e-modul ini. Lalu pada tahap design, penelitian di sini mulai merancang prototipe awal e-modul interaktif berbasis CTL berdasarkan hasil analisis pada tahap define. Lalu pada tahap develop dilakukan validasi ahli, yaitu pada ahli materi dan bahasa, lalu pada ahli media. Lalu dilakukan evaluasi serta revisi. Disseminate tidak dilakukan pada penelitian ini dan direkomendasikan pada penelitian selanjutnya. Lalu langkah-langkah pengembangan model, di mana yang pertama adalah penelitian pendahuluan, di mana menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan pembelajaran, serta menganalisis berbagai kondisi awal yang menjadi dasar pengembangan produk. Lalu perencanaan pengembangan model, mana
Pada tahap selanjutnya adalah menyusun rancangan struktur e-modul, pemilihan media dan format pengembangan, lalu perancangan instrumen validasi, dan pengembangan rancangan awal. Yang terakhir adalah validasi, evaluasi, dan revisi model, di mana subjeknya adalah validator ahli materi dan bahasa, serta ahli media. Lalu instrumen disusun berdasarkan aspek-aspek kriteria validitas produk menurut Niven dan dibuat dalam bentuk skala Likert dari 1 sampai 4. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.